Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan menyelesaikan tabel yang sudah kita buat. Di mana di tabel ini ada dua sheet, kita buat dua sheet. Yang pertama adalah tabel bantunya, di mana di tabel bantunya itu ada tabel jenis barang dan harga satuannya, yang terdiri dari kode barang, jenis barang, dan harga satuan. Kemudian ada tabel kelompok barang, di mana ada kode barang dan kelompok barangnya. Nih, dia menjajar. Satunya vertikal, satunya horizontal datanya. Kemudian tabel inputnya tampilannya seperti ini. Kemudian ini headernya, ada logonya. Logo sudah saya share di grup. Tinggal kalian tambahkan di situ. Nah, sekarang gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kita akan coba mulai dari nama toko. Nama toko kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP. Nama toko rumusnya, bentar, ini saya kecilkan aja. Nama toko itu diperoleh Oke, saya kecilkan dulu biar tampilannya nyaman untuk dilihat dan saya tidak perlu berpindah dari satu sheet ke sheet yang lain. Oke, bentar, ini saya atur dulu biar tampilannya enak dilihat. Oke, kan seperti ini. Oke, kita mulai dengan nama toko. Kita lihat di nama toko ini kita ngambil dari karakter keempat. Apabila A itu toko Alfa, I itu toko Indomaret, H itu toko Hero. Maka berarti kita akan menggunakan fungsi if. Caranya sama dengan fungsi if dalam kurung. Logikalnya apa? Logikalnya kita ngambil dari kode B6 ini. Tapi yang kita ambil bukan B6 secara keseluruhan, kita akan ngambil hanya A-nya saja. Dan A itu diambilkan dari karakter urutan keempat sebanyak 1 digit. Makanya kita menggunakan rumus MIT B6, kemudian titik koma dimulai dari nomor 4 sebanyak 1 digit. Oke, sama dengan A, itu pilihannya A. Kalau A titik koma nanti akan muncul toko Alfa. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah titik koma, karena ada pilihan lagi, ada jika lagi, maka kita gunakan if lagi. If mid dalam kurung B6 titik koma urutan keempat sebanyak 1 digit. Kita tutup sama dengan I. Ingat I besar. Titik koma, ada lagi kita gunakan fungsi if lagi. Mid dalam kurung B6 titik koma urutan keempat sebanyak 1 digit sama dengan H titik koma nanti akan keluar kalau H toko Hero. Oke, seperti ini. Titik koma. Selain itu, kalau bukan A, bukan I, bukan H, maka kita harus buat isiannya. Bukan toko sebelah, misalnya seperti itu. Nah, karena kita gunakan 3F, maka nanti kita tutup kurungnya ada 3. Kita enter. Oke, ini. Kemudian kita akan coba lagi ya, kita ulangi lagi sama dengan fungsi if mid dalam kurung B7. Ingat ya, ini bedanya ya. Kalau yang atas tadi gunakan B6. Kenapa? Karena kodenya ada di sel B6. Nah, ya, kalau yang bawahnya bukan B6 lagi tapi B7. Urutan keempat 1 digit sama dengan A titik koma toko
alpha titik koma fungsi if lagi mid lagi B7 4,1 sama dengan I titik koma toko Indomaret titik koma if dalam kurung mid B7 4 1 tutup kurung sama dengan H titik koma toko hero. Nah, yang terakhir karena tidak ada fungsi if lagi, kita langsung isikan nilai yang salah. Nilai yang salah kemarin tadi kita sebutkan bukan toko sebelah. Oke. Kita tutup dengan 3 kurung tutup karena kita menggunakan 3 fungsi if. Oke, sudah. Kalau sudah kita kopikan aja ke bawah. Oke. Sudah. Oke, selanjutnya untuk kelompok barang. Kelompok barang kita lihat di sini, kelompok barang diisi dengan membaca data tabel bantu kelompok barang. Kita lihat tabel bantunya. Tabel bantu kelompok barang itu dia menggunakan tampilan horizontal. Maka kita akan menggunakan tampilan horizontal. Oke. Lookup dalam kurung. Nah, kita lihat dulu. Kelompok barang itu kuncinya 2 karakter dari kiri. Berarti kita menggunakan left B6. Ingat yang kita ambil kode ini B6 sebanyak 2 titik koma tabel array-nya yang mana? Kita blok yang ini sampai ke sini. Nih, kebetulan ketika saya ngeblok ini kenapa muncul kelompok? Karena sudah diberi nama, diberi di ring name. Dikasih nama. Ya, kita bisa aja membuat namanya terlebih dahulu. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara bikin nama. Ini kelompok ya. Titik koma urutan kedua tutup kurung. Ini otomatis langsung muncul makanan. Sama juga yang bawah. Nah, kita akan coba. Tadi kan sudah ada muncul kelompok. Saya ingin saya blok seperti ini. Saya ingin bukan kelompok. Saya buat nama baru. Caranya ketika kita blok seperti ini, klik kanan. Di sini ada pilihan define name. Bisa gunakan ini atau bisa gunakan di data. Di data di sini ada di data ini ada pilihan penamaan ring ya, ring name-nya. Bentar saya cari di formula Pak. Oh, sorry, di formula. Di formula name manajernya diklik, nanti kita bisa tambahkan. Kita lihat tadi kalau saya milih kelompok, itu nanti otomatis akan muncul ini. Sudah ada kelompoknya. Kita lihat di sini F2 I3, tapi sudah diabsolutkan. Biasanya kan kalau kita ngasih VLOOKUP itu ring name, ring tabelnya itu kita blok, kemudian kita absolutkan. Absolutkan itu ada dolarnya di depan masing-masing selnya. Nah, ini kita kasih nama. Nah, supaya kita nggak perlu lagi ngeabsolutkan, maka kita kasih nama. Caranya tinggal di blok, klik kanan, define name. Kita kasih nama. Misalnya KLP barang, misalnya saya kasih nama itu. Kita lihat KLP barang ini mewakili tabel bantu F2 sampai I3 yang sudah diabsolutkan. Kita bisa lihat di sini. Tabel bantu F2 itu untuk mewakili satu ring tabel. Satu ring sel yang sudah kita pilih. Oke. Sekarang pada saat di sini kita cukup lookup, kemudian kita pilih lookup value-nya. Lookup value-nya kan ini kode barang, tapi kita ngambil hanya 2 digit pertama. Kita menggunakan fungsi left untuk ngambil
2 digit pertama dari kode sebanyak 2 digit, tutup kurung, ya, titik koma, kita ngambil tabel array-nya karena kita sudah kasih nama KLP. Nah, ini ada KLP barang. Oke, titik koma urutan kedua. Oke, sama aja. Tinggal kita kopikan ke bawah. Demikian juga dengan jenis barang. Sekarang jenis barang, tabel bantunya kita ambil dari jenis barang. Nah, kita kasih nama dulu di sini. Kita blok, kita define name. Misalnya kita kasih nama JNS barang, misalnya seperti ini. Oke, karena kan nanti kita juga akan ngeblok juga kemudian diabsolutkan. Nah, untuk mewakili itu kita kasih nama aja biar cepat. Hanya kalau kalian gunakan handphone untuk pemberian nama ring ini memang tidak dimungkinkan. Kalian bisa memberikan namanya hanya lewat komputer. Di handphone memang tidak ada fasilitas itu. Oke, kita kembali di sini di tabel input jenis barang. Kita gunakan fungsi VLOOKUP, kemudian tabel array-nya. Jenis barang itu diambilkan dari, kita lihat di sini, jenis barang dan harga satuan. Diisi dengan membaca data dari tabel bantu, jenis barang, dan harga satuan dengan kunci pembacaan 2 karakter dari kanan kode barang. Berarti kita menggunakan fungsi write B6,2 karena kita ngambil 2 digit. Kemudian kita menggunakan jenis barang urutan kedua. Oke, ini kita lihat. Nah, kenapa nggak benar? Seharusnya SC itu snack Cheetos. Nah, kita kopikan aja dulu. Kita kopikan aja dulu ke bawah. Kita lihat SB benar susu bubuk, TC celup. Nah, kenapa ini bisa muncul benar tapi ketika di tabel di hasilnya kok kenapa nggak? Kita akan coba ini. Saya akan coba urutkan dulu. Ini kelihatannya yang bikin salah urutannya ini. Saya blok, saya urutkan. Caranya data sort. Saya akan urutkan kode barang. Nah, kita lihat urutkan sekarang. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita lihat rumusnya sudah benar kan? SC sudah keluar, SB susu bubuk, TC celup. Nah, ini yang kalian harus pahami. Kadang ada beberapa soal tabel bantunya salah membuatnya. Ini contoh tabel bantu yang tadi salah. Kenapa? Karena kode barangnya tidak diurutkan. Ingat di data Excel, di data spreadsheet apapun, data awal itu dia harus urut. Karena kalau tidak urut, efeknya rumusnya jadi tidak sesuai. Ini tadi ada beberapa data yang muncul tidak sesuai. Sama SC, seharusnya snack Cheetos, tadi keluarnya susu bubuk, padahal seharusnya snack Cheetos. Tapi begitu tabel awalnya kita urutkan, nah ini sudah keluar. Nah, kemudian harga satuan. Harga satuan hampir sama sih sebenarnya dengan ini. Sebenarnya saya bisa tinggal copy gini. Tapi ngopinya saya paste di sini. Paste di formulanya. Nah, saya ulangi di sini. Ini kan tinggal copy atas ini. Nah, saya tinggal mindah ini. Ini kan kosong. Saya paste di sini. Enter. Kita lihat ketika saya paste di sini, ingat paste formulanya ya, bukan paste sel. Bedanya paste formula dengan paste sel. Ini sama. Ini hasilnya sama. Atau saya ketikkan lagi, tapi jenis barang urutannya jangan 2. Ini kita tinggal ganti urutan ketiga, karena kita ngambil harga satuannya. Oke, kita kopikan, sudah. Oke, kalau sudah kita isikan seperti ini, sekarang total harga. Total harga diperoleh dari harga satuan dikalikan jumlah barang. Oke, kita kopikan seperti ini. Oke, diskon. Diskon diisi dengan ketentuan jika jumlah barang di bawah 20 maka mendapatkan diskon 2% dari total harga. Jika jumlah barang di atas 20 sampai 30 maka mendapatkan diskon 5%. Jika jumlah barang di atas 30 mendapatkan diskon 10%. Nah, kita akan mulai dari bawah. If
jumlah barang lebih kecil dibandingkan 20, maka dia akan mendapatkan 2%. Oke, selain itu, kita pakai if lagi. Ingat, ketika dia sudah lebih kecil dari 20, maka selain itu pasti di atas 20 dan sama dengan 20. Nah, logikanya ketika di atas dan sama dengan 20, dia akan mendapatkan 5%. Tapi kita if lagi, berarti kita fungsi if kita if lagi, F6 lebih kecil sama dengan 30. Maka dia akan mendapatkan 5%. Selain itu, dia akan mendapatkan 10%. Kita tutup karena 2 kali if. Kita lihat diskonnya, kalau dia 30 dia dapat 5%. Kalau kita kopikan ke bawah dulu ya, kita lihat 5% itu 0,05. Oke, 5%, 20. Ini kenapa dapat 25% ini? 15. Jika jumlah barang di atas 20. Bentar, rumusnya salah. Apabila lebih kecil dari 20, ini seharusnya bukan ini, lebih oke, 5%, setelah itu 10%. Oke, benar, 20 antara 20 30 dapat 5%. Nah, ini 35 di atas 30, barang di atas 30 dia dapat 10%, ini dapat 10%. Lainnya kan ini 20 30 kan dapat 5%. 15 di bawah 30. Oke, sudah benar kan prosentasenya? Nah, padahal yang dikendaki bukan prosentase. Yang dikendaki adalah perkalian dengan total harga. Maka ini tinggal kita tambahkan kali total harganya. Oke, saya ulangi. Tinggal tambahkan kali bintang kalikan harga. Enter. Nah, itu diskonnya, tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, kalau sudah total bayar ini diperoleh dari total harga dikurangi diskon. Oke, tinggal dikopikan. Nah, ini totalnya tinggal menggunakan fungsi sum aja, auto sum seperti ini. Ini juga sama, auto sum. Ini juga sama, dia otomatis auto sum. Oke. Ini bisa menggunakan auto sum juga. Oke. Penjualan tertinggi gunakan fungsi max. Dari yang di atas ini kita blok aja. Oke. Enter. Terendah fungsi min di blok yang di atas ini. Yang rata-rata average kita blok yang di atas ini. Nah, yang sebelahnya ini tinggal kita kopikan aja, tinggal ditarik aja. Sama sih dengan fungsi copy paste sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita rapikan tabelnya. Ini kita klik kanan, format cell, border. Nah, tabelnya kan tebel bawah ini, kita klik. Oke, biar tampilannya bagus. Oke, demikian di sesi ini bagaimana proses pengerjaan di tugas 3 kalau kalian menggunakan laptop atau PC. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.